Mana santri masa keemasan? Wah, ya nggak apa-apa, Bapak nyender di sana. Mungkin harus nyender, nggak apa-apa, Pak. Yang nyaman aja, karena usia saya bisa merasakan, karena saya usianya sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menatap, Maha dekat, Maha menyaksikan, Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun. Dialah Allah pencipta langit, bumi dan segala yang ada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik langit dan bumi berikut semua yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang mengurus segala-galanya terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Dialah Allah yang mendesain kita dan mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada. Semua makhluk yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua makhluk memerlukan pertolongan Allah. Berbahagialah bagi yang diberikan nikmat yakin kepada Allah, karena surga dunia ada pada keyakinan dan ketaatan. Tidak ada bahagia tanpa keimanan dan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang baik. La yahdina li ahsaniha illa ant. Tiada yang dapat menunjuki kami kepada kemuliaan akhlak selain Allah. Hadirin sekalian, hidup di dunia hanya sekali, sebentar, belum tentu panjang umur. Tidak ada jaminan umur kita panjang. Meninggal tidak harus tua, kapanpun bila sudah waktunya tiba, pasti kita meninggal. Allah merahasiakan ajal kita agar kita selalu siap setiap saat. Orang yang paling cerdas di antara kita adalah aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Hidup di dunia hanya sekali dan sebentar. Allah menciptakan kita agar kita bahagia. Bahagia ada di 3 tempat di dunia, namanya hayatan thayyibah. Di kubur, di alam barzah. Kita harus bahagia. Di sana kita akan menanti sampai kiamat. Pasti itu. Bukan main-main ini. Kita pasti mati, kita pasti ada di alam barzah, dan nanti ada tempat yang kekal di akhirat nanti. Hidup di dunia bahagia syaratnya 2, iman dan amal soleh. Tidak ada bahagia yang asli tanpa keimanan, dan tidak ada bahagia dalam dosa, dalam maksiat, dalam perbuatan buruk, tidak ada. Tapi Allah menciptakan nafsu. Nafsu itu selalu mengajak kepada bisu'i, kepada keburukan. Jadi memang begitu. Tidak serta-merta langsung jadi soleh kita ini. Kita diberikan nafsu, yang nafsu ini kecenderungannya adalah berbuat buruk. Ujiannya di sini. Allah yang menciptakan. Juga Allah menciptakan setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa.
Sesungguhnya setan itu musuhmu. Setan ini tidak kelihatan oleh kita, tapi setan bisa melihat kita. Setan tidak punya pekerjaan lain selain menipu, membisiki kita untuk berbuat buruk. Kendaraan setan adalah nafsu. Nafsu sudah ngajak, tidak mau diajak baik, kecuali nafsu yang dirahmati Allah, kemudian dibisiki setan. Setan tidak bisa memaksa, tapi setan menipu dengan menampakkan bagus sesuatu yang jelek, menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan menguntungkan sesuatu yang merugikan, menampakkan hal-hal yang disukai nafsu sebagai keberuntungan, tapi hanya tipu daya. Sebagaimana Nabi Adam, nenek moyang kita, kakek moyang, ditipu oleh iblis. Begitulah. Tetapi ada Allah, jangan lupa. Kalau kita tidak bisa melihat setan, setan itu makhluk ciptaan Allah, makhluk dalam genggaman Allah. Dan setan tidak berdaya kepada orang yang punya dua kunci ini. Satu, orang yang ikhlas, dan yang kedua mukhlasin ya. Dan yang kedua adalah orang yang tawakal. Dulu pernah kita bahas ya. Orang yang tidak bisa digoda setan, tidak mempan. Nah, rekan-rekan sekalian, judulnya tidak ada sinyal ya. Baik, karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, kita harus siap. Setiap waktu kita harus siap. Jadi rumusnya sederhana. Hidup di dunia bahagia dengan amal soleh, meninggal husnul khotimah ketika beramal soleh, betul? Di kubur kita bisa menikmati dengan bekal amal soleh, masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya, orang masuk surga karena rahmat Allah, hadiah bagi yang beramal soleh. Syarat amal soleh ada berapa? Dua saja. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya ittiba kepada Rasul, artinya caranya benar. Jadi tidak ribet hidup ini. Tidak ribet ya. Nah, banyaknya orang ribet. Kenapa? Karena tidak ikhlas dan tidak serius kepada yang disukai Allah. Gimana tentang dunia ini? Dunia ini sepenuhnya milik Allah. Rezeki sepenuhnya milik Allah. Hanya Allah pemilik dunia berikut isinya. Hanya Allah yang mengatur rezeki. Tidak ada datang secuil pun karunia kecuali Allah yang memberi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi jangan risaukan apa yang sudah jadi janji dan jaminan Allah, tapi risaukanlah kalau kita tidak termasuk orang yang layak dijamin oleh Allah. Jelas tidak hadirin? Coba dipetakan ya, seperti masalah ini kan. Saya tidak nyebut ini wajah-wajah bermasalah ya, tapi ini wajah yang mengandung
bukan mengandung masalah. Hidup kita ini pasti diuji terus. Ini hidup ini ujian. Hidup ini ujian sepenuhnya. Tapi semua masalah kita itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun masalah yang kita jalanin yang Allah tidak tahu. Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun masalah yang kita alami yang Allah tidak tahu. Pasti Allah tahu. Kenapa? Karena terjadinya juga dengan izin Allah. Bagaimana Allah tidak tahu sesuatu yang Dia izinkan? Allah tahu keadaan kita, lebih tahu daripada siapapun, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi masalah itu tidak bahaya. Masalah kita sepenuhnya Allah tahu, masalah kita terjadi dengan izin Allah, masalah kita pun hanya bisa selesai dengan pertolongan Allah. Jadi yang jadi masalah bagi kita bukan masalahnya, yang jadi masalah bagi kita layak tidak kita ditolong oleh Allah. Jadi pikiran kita tuh jangan sibuk saya harus menyelesaikan masalah, tapi saya harus sekuat tenaga menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Siapa yang bisa menolong kita selain Allah? Tidak ada. Tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak nolong? La haula wala quwwata illa billah. Ini penting pikiran ini ya. Seperti menghafal. Kita tidak bisa hafal tanpa izin Allah. Kita ingin nilai bagus, tidak bisa tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah itu tidak hanya pada masalah duniawi, tapi untuk taat saja kita tidak bisa. Ini untuk duduk di masjid, datang ke masjid, sholat, ini tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. Menghindari dosa, maksiat, mata supaya tidak zina, mulut supaya tidak bicara sembarangan, itu tidak bisa kecuali Allah yang nolong. Jadi sepenuhnya kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jelas hadirin? Nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa, nggak jawab juga. Nggak mau sakit hati. Sakit hati itu berharap ke makhluk. Jelas tidak ini? Nah, kalau sudah jelas, apalagi yang akan saya sampaikan? Biasa, penyakitnya serba salah. Jelas Bu? Masa kemasan? Tenang aja, ada Allah. Allah yang maha dekat, Allah yang maha tahu segalanya, Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Gimana kalau nanti kejadiannya nggak cocok dengan yang saya inginkan? Ya nggak apa-apa. Kalau itu yang terbaik dari Allah, memang itu yang paling penting bagi kita. Tidak harus semuanya cocok dengan keinginan. Tidak. Kita tahunya sedikit sekali tentang hidup ini. Benar? Dangkal. Wa'asa antakrohu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Maka jangan apa dek? Jangan sok tahu. Gimana saya sudah doa, sudah ikhtiar. Misalkan ada seseorang yang ingin nikah,
sudah doa, sudah ikhtiar, ternyata benar-benar nikah si calonnya itu dengan temannya. Ini mangap gitu, seperti menjiwai deh. Gimana kira-kira pengen nikah dengan seseorang dan benar terjadi seseorang itu nikah, tapi bukan dengan dirinya. Kalau sudah doa, sudah istiqoroh, hati ini dibulak-balik oleh Allah, tidak akan dibuat luka. Walaupun tidak cocok, hati kita dibuat ridho kepada takdir. Nah, ini nikmat. Jadi jangan cemas, kalaupun kejadiannya tidak cocok dengan keinginan kita, ya tidak apa-apa. Yang penting kita doa dan ikhtiar yang terbaik. Tidak jadi, gak ada masalah. Mau beli rumah misalkan, 5 menit yang lalu ada yang beli, ya sudah, gak apa-apa. Tidak harus punya rumah itu. Mau masuk kampus keinginan kita, ternyata waktu ujian kita mules, ya nggak masalah. Wah, gara-gara mules saya jadi nggak keterima. Enggak, memang saudara nggak akan keterima, makanya dibikin mules. Kalau kita paham tentang bagaimana hidup ini, jadi nggak stres. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang penting sekarang memperbanyak doa, lalu sempurnakan ikhtiar. Kalau mau akhlak baik, ini beberapa doanya ya. Mau yang pendek doanya atau yang panjang? Ya, kita selalu ingin yang simple ya. Hadits riwayat Ahmad, ini doa simple. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin, maka baguskanlah khuluqi, akhlakku. Ini biasanya katanya orang bercermin dengan doa ini setiap waktu aja. Tapi wajah saya kurang cakep, apa nanti jadi akhlak saya kurang cakep? Kurang cakep tuh menurut nafsu. Allah membuat kita ini yang paling pas, paling sempurna menurut ilmu Allah untuk kita. Tapi kan keren tuh kalau saya kulitnya putih cemerlang atau bersinar. Mau ngapain? Nanti saudara jadi senter kalau bersinar. Sudah tuh. Inilah yang paling pas bagi kita. Tinggi yang paling pas, warna kulit yang paling pas ya. Udah nggak ada. Pokoknya kita didesain yang paling pas itu begini. Nanti akan bercahaya kalau akhlaknya bagus. 2, ini hadis Bukhari, Muslim sekarang ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, yang tadi ini ya. Allahumma ya Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya kepadaku selain Engkau kepadanya ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Washrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku kejelekan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkannya dariku selain Engkau. Hadis riwayat Muslim. Coba udah apa belum? Allahumma hdini
li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Illa anta ya bisa tidak disebutkan, illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Allahumma dini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya kepada akhlak yang baik illa kecuali anta, engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain engkau. Jadi jangan cuma minta uang aja, tapi minta diberikan akhlak yang baik. Ada satu doa lagi, Allahumma, maksudnya ikuti, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, pakai sesungguhnya berlindung kepadamu, min munkaratil akhlak, dari kemungkaran akhlak, amal, ahwa itu hawa nafsu, dan adwa itu penyakit. Hadis riwayat Imam Tirmizi sahih. Amalkan ini ya. Ya, jadi selain doa-doa minta yang kita sukai, minta yang Allah sukai. Demikian harus minta. Kemudian ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Nah, diusahakan. Rasulullah bersabda seperti begini dalam hadis riwayat Bukhari, wa may yatasabbar, barang siapa yang berusaha sabar, yusabbirhu lahu, maka Allah akan menjadikannya bersabar. Jadi sabar itu kita minta dan kita berusaha, bermujahadah, menahan diri, nanti Allah lah yang membuat kita sabar. Bisa dipahami ini? Jadi tidak cukup hanya doa, wa may yatasabbar, barang siapa wa may yatasabbar yusabbirhu lahu, maka Allah akan memberikan kesabaran, menjadikannya sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabri, dan tidaklah seseorang diberikan anugerah yang lebih baik, khairan wa awsa'a minas sabri, yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi harus digabungkan antara kekuatan kesungguhan berdoa dengan mujahadah untuk sabar. Makanya kalau ada yang menyakiti, menghina, ini cara Allah meningkatkan kesabaran kita. Kalau tidak ada yang
bikin sakit hati kita, kita seperti tidak dikasih soal, tidak usah marah kepada yang menjengkelkan, karena setiap kejadian adalah ujian. Jadi kalau ada teman yang menjengkelkan, nah itu ladang, itu karunia dari Allah untuk meningkatkan kesabaran kita. Ya, kita kan lulus ujian karena ada soal, benar? Kalau tidak ada soalnya, ya kita tidak bisa berlatih, tidak bisa lulus. Terima kasih. Ada, sekarang Kamis sudah tersambung, Pak. Sudah tersambung kepada beliau? Sudah. Alhamdulillah. Coba Ustadz tolong dibacakan surat apa aja maunya. Sebentar ya. Boleh. Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada santri yang mau nikah, sudah nggak apa-apa, begitu aja informasinya. Ini kalau santri ada yang mau nikah, kita ada satu mobil bagus, ya untuk dilihat aja. Tapi kalau mau nikah, mau pinjam silahkan ya. Ya sekali-kalinya mungkin ya pinjam, nggak ada masalah, gratis. Bagi yang mau nikah pakai mobil bagus, ada bagus tuh relatif ya. Kata yang mobilnya sangat jelek, lihat yang ini jadi bagus. Tapi yang mobilnya sangat bagus, yang ini jadi jelek. Tapi kalau syukur selalu bagus. Baik, terima kasih. Kita buka pertanyaan sekarang. Bagi yang akan bertanya, silakan. Seperti begini. Ayo. Malu-malu. Bu Daniel, silakan. Ya. Silakan. Boleh maju sedikit? Maaf. Di medsos boleh disiapkan beberapa pertanyaan. Ya, jarang-jarang kita bisa diskusi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten Nak, saya Saifullah Bonto, mahasiswa ilmu politik. Mahasiswa ilmu politik. Ya. Barangkali ini ada kaitannya dengan perpolitikan Indonesia sekarang. Karena sekarang kita membahas terkait tentang akhlak. Yeah. Menurut AA, akhlak seperti apa yang harus dicontohkan para calon-calon pemimpin kita demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ke depannya?
Wah, Barangkali seperti itu, A. berat. Terima kasih. Baiklah. Kita harus sesuai dengan UUD 45. Jadi persoalan bangsa yang terbesar itu bukan masalah persoalan politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial dan budaya. Inti persoalan sebuah bangsa adalah masalah akhlak. Kalau akhlaknya kurang baik, maka berpolitik juga kurang baik. Jadi begitulah. Kalau akhlak sudah tidak baik, berbisnis juga tipu menipu. Semua orang tuh sebetulnya senang dengan orang yang berakhlak baik, tapi senangnya orang lain yang baik. Contoh nih ya, santri akhwat, santri, mana suaranya? Apakah mau punya suami yang ganteng? Jawab, ini bisa diijabah hadirin. Jangan terlalu keras, biasa aja kan masih SMP ya. Serba salah, jawab salah, diam salah. Apakah mau punya suami yang ganteng kelak? Malah nggak jawab lagi, mau tidak? Udah ganteng, pinter, mau? Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, mau? Makin keras. Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, akhlaknya bejat. Oh, kan akhlak. Jadi ada harapan ya bagi ada harapan bagi saudara-saudara ya yang kurang gimana gitu. Saya tidak tega nyebutnya. Ikhwan, apakah mau punya istri yang cakep? Udah cakep, pintar? Udah cakep, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Waduh. Oh, si Amal licik katanya. Nah, akhlak. Nah, akhlak itu kalau untuk dirinya baik, solih, banyak yang suka. Tapi ada yang lebih baik dari orang yang solih, yaitu muslih. Dia baik dan dia berusaha keras agar orang lain pun ikut baik. Nah, inilah politik para ini nggak boleh dipisah. Politikus seharusnya beliau punya diri yang baik dan sangat bersemangat ngajak orang baik. Kalau hanya diri baik, ya punten ya, sebelum diangkat jadi Nabi, Rasulullah SAW track recordnya baik, sangat baik ya, semua suka. Tapi ketika diangkat menjadi Rasul, nah beliau kenapa dimusuhin? Karena ngajak orang lain jadi baik, ngajak bertauhid. Apa pilar utama orang jadi berbuat baik dari segi amal soleh ya? Adalah sidik, jujur, terpercaya. Karena alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi hendaklah kalian jadi orang jujur, dari jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan dari kebaikan yahdi ilal jannah. Ini penting sekali. Kalau orangnya sudah tidak jujur, yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kejahatan, keburukan-keburukan. Jadi pemimpin di Indonesia itu harus komitmen jadi orang benar, jadi orang yang jujur, terpercaya. Dari sini baru bisa berbuat baik. Kalau orangnya sudah tidak jujur, maka kalau dia berbuat sesuatu, dia akan sibuk untuk melakukan ketidakjujurannya.
Kalau punya jabatan, nanti dia waktunya digunakan untuk berbuat tidak jujur, dan sisa waktu lainnya digunakan untuk menutupi ketidakjujurannya. Jadi kapan kerjanya? Benar? Makanya sepanjang ranking bangsa ini, bangsa yang banyak korupsinya masih berat, ya, masih lama bangsa ini jadi baik. Sepanjang banyak sekali kasus ketidakjujuran, masih lama, karena tidak akan baik. Orang yang tidak jujur itu tidak bisa berbuat baik. Kalaupun berbuat baik, acting. Baiknya itu baik untuk menutupi ketidakjujurannya. Gitu. Satu aja udah berat, ya kan? Tapi gimana orang bisa akhlaknya baik? Akhlak itu, akhlak mulia itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Jadi orang itu makin kuat imannya, langsung penampakannya adalah makin bagus akhlaknya. Dia tidak akan bohong, dia tidak nyakitin orang, dia tidak akan licik, karena dia tahu ada Allah yang melihat dirinya, yang menguasai segalanya. Makanya kalau cari pemimpin, usahakan pemimpin yang punya keimanan kepada Allah, kepada hari akhir. Kalau pemimpinnya nggak kuat imannya atau lemah iman, dia nggak takut ke Allah, ya. Lalu kuat iman datang dari mana? Ini pemimpin berakhlak, datang dari keimanan. Kuat iman datang dari mana? Dari paham agama yang diamalkan. Kalau enggak paham agama, tidak bisa, karena pupuk iman adalah ilmu. Makanya kalau nyari pemimpin, usahakan pemimpin yang paham agama, bukan tahu, ya. Apa ciri orang yang paham agama? Berusaha keras mengamalkannya. Kalau tahu masih jauh, tahu sabar, jadi sabar jauh, gak bisa, karena ada paham dulu. Kalau tahu asal dengar, kalau paham harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, silakan cari di antara 3 pasangan itu yang pemahaman agamanya paling baik. Kalau pemahaman agamanya paling baik, insya Allah pengamalannya juga bagus. Pasti buahnya adalah seperti apa? Halakosa. Tahu halakosa? Apa? Ayin, lain, koribsa. Penampakannya itu adalah tenang dan menenangkan, teduh meneduhkan. Hayin, tenang bawaannya tuh, bukan lemot, ya. Dia kenapa bisa tenang? Karena iman itu pasti menghasilkan ketenangan, dan orang tenang itu akan bisa menenangkan. Raut mukanya, tutur katanya, pemilihan nadanya juga itu, aura ketenangan itu akan keluar. Tenang itu dari mantap, ya. Orang kalau mantap itu tenang. Bukan tidak punya ketegasan, tetapi fondasinya tenang. Kenapa tenang? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi orang beriman tuh banyak ingat Allah, selalu kembali ke Allah, yakin kepada Allah, itu hasilnya tenang. Beda auranya tuh. Ada tenang casing, yang tenang ditenangkan. Apa bedanya? Nanti kalau ada sesuatu meledak tuh. Tenang yang ditahan dengan tenang asli beda, ya. Yang tenang asli itu dalam segala kondisi bisa menghandle dirinya, tapi tenang-tenang yang dibuat-buat, ya, nanti meledak sendiri karena bukan asli. Yang kedua, lain, sangat sopan dan merata sopannya tuh, sudah mendarah daging. Lahir dari mana? Dari kasih sayang. Jadi pemimpin yang baik tuh yang punya kasih sayang, tidak penuh kebencian, kedendaman, sakit hati. Nah, sayang itu
akan menghasilkan kesopanan. 3, qorib. Qorib ini dekat, datangnya dari mana? Dari tawadu, humble. Tidak merasa diri lebih dari yang lain, tidak meremehkan yang lain. Orang-orang yang berakhlak baik, humble, tawadu. Cirinya apa? Akrab, hangat. Kalau ketemu tuh hangat. Kalau ketemu menyenangkan, kalau nggak ketemu ngangenin, dirindukan. Rasulullah begitu. Dan yang keempat, sahal, mudah, nggak ribet hidupnya tuh. Kenapa bisa sahal? Karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Yang membuat ribet itu adalah nafsu. Begitu. Ada nggak di kampus pelajaran itu? Nggak ada. Ajarin aja. Polatak politik. Ini kita aja ya deh. Semua politikus ujungnya meninggal. Ini rahasia umum. Mati. Dan harus mempertanggungjawabkan pertikusannya. Presiden-presiden semuanya bakal meninggal. Dan di akhirat akan dituntut 280 juta orang Indonesia. Belum kambingnya belum dihitung, ya kan? Kucing. Nggak usah pengen jadi presiden, gak ada yang mencalonkan. Tapi kalau sudah takdirnya jadi, bakal jadi. Ada jalannya untuk jadi. Harus siap aja, tanggung jawab. Ini aja ngurus santri segini. Kata guru saya, awas AA, nanti dituntut santri-santri yang dititipkan di sini. Ya, ini saya juga tidak bisa kenal semua ya. Mikir semua ya. Kalau gitu nanti nggak ada yang mau jadi presiden, ada tetap. Yang emang gadisnya bakal jadi, jadilah. Tapi kalau nggak pakai iman ya menderita. Begitu ilmu politiknya ya. Secuplik itu deh. Lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya? Cek. Izin A dari media sosial. Ada yang selang-seling ya. Silakan. Assalamualaikum AA, izin bertanya, bagaimana cara agar hati yakin bahwa janji Allah itu benar dan Allah itu dekat? Posisi sekarang sedang mencari kerja dan sudah semakin khawatir akan masa depan A. Masa depan? Gimana Pip? Yang jelas pertanyaannya Pip. Ya A, agar hati yakin dan Allah itu dekat. Sekarang sepertinya sedang kesusahan mencari kerja. Tapi beliau masih hidup? Masih A. Masih makan? Masih. Masih berteduh? Masih mungkin A. Masih napas? Insya Allah masih A. Masih bergerak? Masih A. Apa yang kurang kira-kira ya Pip? Kurang bersyukur A. Itulah jawaban dari Syekh Apip. Kalau kita ingin yakin kepada Allah, jaminan Allah, dengar ini, ingin yakin terhadap janji jaminan Allah, caranya gimana? Caranya tafakuri apa yang Allah beri selama ini. Dari mulai janin, sel ketemu sel sampai detik ini, apa yang kurang? Berapa tahun umurnya Pip? Yang nanya Pip? Izin A, tidak tahu A. Tanya. Berapa tahun? Gimana kita ragu? Punten ya AA, sekarang udah setua ini. Bagaimana saya ragu
kalau 62 tahun hidup, kalau plus janin 62 plus 9 bulan, ya kan? Kan di rahim ibu 9 bulan. Itu juga terjamin rezekinya. Di dalam rahim beres rezeki kita tuh. Lahir jadi bayi nggak bisa apa-apa, beres. Zaman TK segitu culunnya nakal, beres rezeki. SD, SMP, SMA, terus tiap saat Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Masa masih ragu sih? Jawab. Enak ngomong gitu. Emang enak. Cerita tentang karunia Allah tuh nikmat, hadirin. Dan Allah tahu kita mikir apa aja, berbaik sangka atau berburuk sangka. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kitanya buruk sangka terus ke Allah, ya itu yang terjadi. Allah tahu isi hati. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau lakukan. Wa huwa alimum bidati sudur, dan Allah tahu apa yang dibisikkan di hati. Ayo dek, berbaik sangka ke Allah. Nulis juga pertolongan Allah, ya kan? Berarti punya HP, ya kan? Ya tapi nggak ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsanya nggak terkirim. Syukuri yang ada, ikhtiar, doa. Apa yang paling penting? Istighfar. Jangan-jangan buruk sangka, banyak dosa. Saya sudah tahajud, khusyuk tidak. Kok tahu sih? Karena sama, ya. Bagaimana khusyuk? Ngerti juga tidak. Belajar arti Fatihah juga enggak. Ayolah, berbaik sangka, perbaiki diri. Gitu ya. Ada lagi? Silakan dek. Izin Sandra Ya. Mary bertanya. Ada 2 pertanyaan Yang pertama, bagi orang yang baru hijrah, pakaian yang dulu belum syar'i itu baiknya dibakar atau disedekahin. Pertanyaan kedua, jika kita punya teman yang suka celetak-celetuknya nggak enak, kalau kita menghindarinya untuk biar menghindari penyakit hati, boleh atau tidak? Terima kasih Ya, satu pakaian. Aduh, saya tidak ada ribet nih bicara tentang ini, karena ini masalah perempuan ya. Nanti kita jadi ngebayangin lagi. Kalau dikasihkan dipakai dia ya. Tapi kan kalau di rumah bisa dipakai, betul tidak? Jadi dikasihkan untuk dipakai di rumah, keluar pakai yang syar'i. Kan kalau di depan mahramnya nggak apa-apa, ya kan? Iya, memang begitu. Terus gimana kalau ada yang suka celetak-celetuk? Kalau paling bagus kita bisa membantu beliau untuk berubah. Jadi tidak celetak-celetuk kecuali zikrullah. Tapi kalau kita sudah menyampaikan beliau tetap dan kita dekat dengannya, kita jadi kotor hati, ya jaga jarak, tidak apa-apa. Bukan untuk memutuskan persahabatan, tapi ya mau apa, kita jadi ikut rusak, benar? Menolak begini ya, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemaslahatan. Seperti waktu COVID kemarin, salaman itu sunnah, tetapi zaman COVID bisa terjadi penularan. Nah, kita tidak salaman itu menghindari kemudaratan, itu lebih baik daripada salaman tapi bisa menimbulkan kemudaratan pada waktu itu, ya. Jelas deh? Ya. Aslinya ya, ini aslinya. Aslinya setiap kali kita ketemu orang tuh peluang jadi dosa.
Setiap ngobrol itu peluang jadi dosa. Benar. Mata akan menilai, mata akan berpeluang kita kotor hati dari mata. Pikiran, pendengaran kita, ya, mulut. Bicara itu susah. Bicara baik itu tidak mudah. Kalau asal ngobrol, ada ujub, ada riya, ada ditambah-tambah, ada bohong, ada menghina, ada gibah, ada fitnah. Sekali ngobrol itu banyak peluang tergelincir hati, tergelincir kata-kata, tidak mudah. Makanya tidak harus kita gaul dengan semua orang. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ya ikut harum karena dia coba tes ini. Bergaul dengan pandai besi ikut bau bakaran dan terperciki api. Itu isyarat dari Rasulullah SAW. Kalau boleh pilih teman yang standar akhlaknya lebih tinggi dari kita sehingga kita terupgrade. Tapi kalau gaul dengan yang maaf ya akhlaknya masih sedang berproses untuk baik, kita bisa merasa soleh tuh. Ya, ada orang sholatnya hanya 3 kali karena subuh kesiangan, isya ketiduran. Tapi gaul dengan yang jarang sholat, tetap jadi ustadz beliau, ya gak? Padahal beliau juga minus ya. Iqra paling tinggi teh Iqra jilid berapa? 6. Gaul dengan buta huruf Al-Quran. Udah keren itu kiai itu hadirin. Begitulah kalau kita bukan tidak boleh gaul ya dengan saudara-saudara kita yang masih berproses, tetapi intensnya gaul itu akan mempengaruhi agama kita. Begitu, terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Masya Allah. Insya Allah nanti asar kajian Al-Hikam masih bisa direlay. Katanya mau ada kedatangan capres cawapres, salah satunya ke sini. Kalau amah pasrah kepada Allah ya mangga, kalau ada tamu ya tentu saja kita hormati ya. Saudara tidak usah banyak pikiran ya enggak. Dan dipikir juga enggak ngepek, betul tidak? Yang penting nanti nyoblos aja. Yang diharapkan paling paham agama, paling mengamalkan. Biar bagi kita doa orang lain punya pilihan yang berbeda, ya nggak apa-apa, nggak usah jengkel. Kan tiap orang nanti dihisab dengan pilihannya masing-masing, betul tidak? Dan kita tidak bisa maksa orang, dan kita tidak usah sebel juga, tinggal cos aja ya nggak? Nanti yang paling diyakini. Saya tetap komitmen untuk pilpres kali ini tidak menyebut nama ya, tapi kriteria gitu. Tapi auranya sudah terasa. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.